This is dari Advanced Class batch keempat akan segera dimulai. Dalam kelas ini kalian akan mempelajari technical analysis lebih lanjut lagi seperti price action advance, yang mana di dalamnya kalian akan belajar tentang unfilled order, order block, dan juga liquidity pool, serta masih banyak lagi. Serta kalian akan belajar tentang market cycle analysis yang di dalamnya itu ada yang namanya market timing dan juga ada yang namanya moon trading yang merupakan basic dari financial astrology. Advanced Class ini bukan untuk pemula melainkan untuk mereka yang sudah berpengalaman. Tetapi kalau misalnya kalian yang pemula ingin ikut kelas ini, kalian bisa mengambil paket bundling yang mana kalian akan mendapatkan video recording dari basic class dan kemudian kalian bisa langsung lanjut untuk mengikuti advanced class. This is dari advanced class batch keempat ini akan dimulai pada tanggal 6 Januari 2022 sampai tanggal 20 Januari 2022. Dan registrasi atau pendaftarannya dimulai pada tanggal 15 Desember hari ini sampai tanggal 31 Desember 2021 nanti. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan, langsung aja WhatsApp admin yang ada di nomor di bawah ini. Sudah banyak teman-teman dari batch sebelumnya yang merasakan benefit dari advanced class ini karena advanced class ini bisa membantu mereka menjadi trader lebih baik dan tentunya bisa membantu kalian untuk mencapai profit yang konsisten. So, buat kalian jangan sampai ketinggalan karena limit kelas ini sekali lagi sangat terbatas. Langsung aja hubungi admin di bawah untuk daftar and I'll see you on class. Ini adalah dari Kriptomologi episode ke-33. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari kita masuk ke This is Daryl Kriptomologi. Ini adalah segmen membahas tentang cryptocurrency, baik itu Bitcoin maupun altcoin. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi, titip dana, atau apapun itu, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue pribadi nggak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya ada yang nawarin dan menjanjikan return yang sangat besar, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jadi kalian jangan transfer teman-teman, oke? Dan juga teman-teman, hari ini kita akan ngomongin yang namanya cryptocurrency lagi. Seperti yang kita tahu ya, kripto lagi berada di fase bullish ya kemarin ya teman-teman, dari minggu kemarin ya. Jadi dia kemarin sempat sampai ke level 45.500, bottoming di sana, dan sekarang dia mulai merangkak naik teman-teman ya. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang bagus karena apa? Karena kalau misalnya sesuai cycle-nya juga yang sudah kita bahas minggu lalu, itu juga sudah memunculkan tanda-tanda itu ada bullish ya, dimana di candle-candle intraday-nya itu mulai menunjukkan tekanan bullish yang cukup bagus ya, dan juga pergantian arah tren dilihat dari codingnya. Dan seperti apa untuk jelasnya teman-teman, nanti kita akan bahas semua. Tapi seperti biasa gue akan bahasnya di monitor supaya bisa lebih lengkap dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan hari ini karena kita akan membahas tentang cryptocurrency, maka hari ini gue akan menggunakan charting tools tradingview.com ini. Ini adalah charting tools yang biasa gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga kripto secara teknikal. Jadi buat kalian yang trader-trader saham atau kripto yang belum punya charting tools, kalian bisa cek yang namanya tradingview.com ini. Kalian tinggal daftar aja secara gratis. Langsung aja ke websitenya di id.tradingview.com ya. Terus kemudian kalian bisa sign up gratis di situ. Dan kemudian kalian setelah sign up gratis, kalian langsung ke bagian chartnya, sehingga kalian langsung bisa menikmati fitur-fitur chart secara gratis TradingView ya. Kalau gue bilang sih chartnya ini luar biasa banget ya. Dia digunakannya gampang, fiturnya lengkap sekali. Tapi kalau misalnya kalian mau fitur yang lebih lengkap lagi, kalian bisa coba yang pro-nya ya, karena yang pro-nya itu fiturnya lebih lengkap, di mana kalian bisa menggunakan indikator lebih dari 3 indikator. Kemudian kalian bisa ngetes backtestnya ini, replay barnya ini bisa sampai intraday, jadi kalian tuh untuk backtest lebih bagus lagi. Kemudian kalian juga bisa mendapatkan historis harga yang lebih panjang lagi ke belakang gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau daftar yang pro-nya, kalian tinggal klik aja link di bawah. Itu adalah link untuk kalian tuh bisa coba atau beli yang pro-nya ya. Karena yang pro ini berbayar, tapi percaya sama saya berbayar ini worth it banget ya. Langsung aja klik yang ada di bawah linknya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang yang namanya kripto teman-teman ya. Seperti yang kalian tahu ya, dari minggu lalu ini sekarang kripto mulai merangkak naik teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat dari total market cap-nya ya, kita akan bahas dari market cap-nya dulu. Sekarang kita lihat ya, dari minggu lalu tuh dia mulai merangkak naik ya. Dia sudah bikin bottoming di di range harga 2 triliunan ya, 2,08 T ya, triliun dolar. Dan sekarang dia mulai merangkak naik dan dia mau nge-retest yang namanya resistance atau trendline atasnya dari bearish channel yang terbentuk dari si market cap ini di harga sekitaran ya di 2,3 lah, 2,350 triliun dolar ya. Itu adalah resistance-nya. Harapan gue itu adalah
dia bisa impulsif langsung nge-break ke atas, itu yang bisa menjadi pertanda bagus di mana momentum uangnya itu berputarnya itu bullishnya itu masuk dapat banget ya, sehingga nanti dia bisa langsung ngejar ke 2,6 triliun ya, seperti itu. Dan ini kalau misalnya kita lihat dengan cycle-nya juga, ini sudah mulai mendukung teman-temannya di cycle-nya ini. Mudah-mudahan aja angka 2T ini menjadi bottoming dia, dan dia kemungkinan bisa bergerak ke atas terus sampai bikin higher high lagi ke depannya di atas sekitar 3 triliunan seperti itu. Itu untuk total market cap-nya kayak gitu, masih arahnya tuh masih bullish, tetapi daerah tahanannya itu masih sama teman-temannya di angka 2,264 sampai 2,41. Itu merupakan area supply dari si total market cap-nya ini. Jadi nanti kita perhatikan apakah dia bisa break di atas itu, bisa bertahan di atas 2,4 triliun untuk menjadi hal yang bagus banget. Itu untuk market cap-nya si kripto semuanya ya. Sekarang kita lihat market cap-nya altcoin-nya aja. Oke, nah untuk market cap ya. Nah, ini untuk altcoin-nya juga sama teman-teman, kurang lebih ya. Dia bisa kalau kita bikinin trendline-nya seperti ini, dia kurang lebih bentuknya begini. Kemudian kita bisa bikin seperti ini. Nah, ya ini menjadi bearish trendline, bearish channel-nya dia, dan dia sudah melewati resistance minor pertama di 1,346. Kita lihat apa kalau dia bisa bertahan di atas ini, dia menjadi sesuatu yang bagus lagi, dan kemudian dia akan mencoba untuk retest lagi yang namanya trendline-nya lagi di angka 1,42 triliunan, di mana kalau itu di break ke atas dia bisa menuju ke 1,5 triliun ya. Jadi sama ya, kurang lebih di altcoin juga dia masih bullish, sentimennya masih bagus sekali ya. Semoga kita berharap bahwa di 1,1 ini menjadi bottoming juga, dan nanti sampai Januari dia bisa bikin ngejar high-nya lagi di 1,7, bahkan dia bisa bikin higher high lagi untuk market cap-nya ya. Seperti itu untuk market cap dari altcoin. Sekarang kita langsung saja ke koin ya teman-teman. Pertama itu ada kita coba dari BTC terutama ya teman-teman ya. Nah, dari Bitcoin ini sendiri kalau misalnya kalian perhatikan, dia ini memang dari awal tuh trennya bearish karena di sini ada double top, dan double topnya sudah pecah ke bawah. Dia sudah bikin bottoming juga di angka 42.000 ya. Dan kemarin sempat naik dan terkoreksi lagi sampai bikin low lagi di 45.000. Berarti ini low-nya lebih tinggi teman-teman ya. Dia bikin higher low dari low sebelumnya. Ya, itu menjadi sesuatu yang bagus juga. Dan ini di candle bullish, di candle daily-nya ini pun dia sudah ada satu impulsive candle nih di sini yang lumayan oke. Dan sekarang kita tunggu saja sampai dia bisa break ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat di daily-nya ya, sebenarnya dia sudah ada pattern falling wedge di sini, dan dia sudah break ke atas, dan ini bisa dijadikan acuan bahwa mungkin nanti dia bisa bergerak ke atas dulu sampai ke 52.840 ya. Itu seperti itu. Dan kalau dari divergence teman-teman, ada daily-nya, time frame daily ini ada divergence ya. Kalau misalnya kita perhatiin, dia ini ya bikin lower low terus di harga, tapi di oscillator dibikin higher high. Ini merupakan bullish divergence yang mana itu momentum bullish lagi gitu ya. Jadi ini sesuatu yang bagus juga. Nah, ada yang request dari time frame weekly-nya teman-teman ya. Nah, weekly-nya, kalau dari weekly-nya teman-teman ya, ini kalau misalnya kita perhatikan, Bitcoin ini juga sudah sudah mencapai area di sini teman-teman ya. Ini adalah area demand teman-teman ya, sorry. Ini area demand yang mana dia bisa menjadi price reversal zone yang dia bisa ke atas. Nah, sekarang tugasnya si Bitcoin itu untuk dia bisa terbang ke atas adalah dia bikin swing di sini ya. Jadi di minggu ini semoga dia bisa break ya teman-teman ya, atau di sampai hari Minggu nanti, akhir minggu ini dia bisa break di atas 50.221 dan bertahan di atas level itu. Kalau dia bisa seperti itu, berarti dia membentuk bullish engulfing lagi, ditambah nanti di daily-nya ada bullish divergence, itu menjadi sesuatu yang bagus juga ya. Intinya kalau misal di time frame weekly-nya dia masih bisa untuk bikin bullish ya teman-teman, karena pada dasarnya dia juga bikin higher low nih ya di weekly-nya. Di sini low pertama, kemudian low keduanya di daerah sini, itu bisa jadi indikasi dia mengalami tren yang bullish teman-teman, seperti itu. Oke. Itu untuk Bitcoin seperti itu. Dan kemudian berikutnya sekarang kita coba ke Ethereum-nya teman-teman ya. Nah, untuk Ethereum ini sendiri kalau misalnya kita perhatiin ya, ini ada beberapa tren yang kita harus lihat. Yang pertama di sini, ini kalau misalnya kita gabung ke bawah jadi begini ya. Nah, ini adalah channel yang dibuat oleh Ethereum ya, seperti ini. Sekarang dia dekat-dekat low-nya, kemudian dia lagi retrace ke atas dan sekarang berada di level 4.000-an. Nah, ini juga kalau misalnya kita perhatiin memang tekanan bearish-nya masih kencang sekali ya. Pembalikan reversalnya belum sekuat sama Bitcoin. Tetapi ini di dalam waktu ke depan nanti mungkin kita akan lihat ya, kita berharapnya
Setelah dia bisa lewat level ini teman-teman ya, ini ada satu level yang saya garisin merah ya, yaitu di level 4100 dia bisa bertahan di atas itu mungkin bisa ada tekanan bullish yang cukup kuat sehingga dia bisa mengejar lagi ke level 4400-an. Dan mungkin di 4400-an itu dia harusnya breakout ke atas sehingga dia bisa nanti ngejar 4870 lagi dan dia bikin higher high ya gitu ya. Semoga itu bisa terjadi sampai bulan Januari ya, karena kita tahu ya Januari itu siklus yang sangat positif sekali untuk cryptocurrency kayak gitu ya. Jadi untuk Ethereum juga kayak begitu, sama dari divergence-nya juga sama tapi tidak sebagus yang ada di Bitcoin ya. Kita melihat di sini oscillator-nya dia terus membentuk higher high, tapi di harganya dia membentuk lower low, gitu ya. Ini higher low maksud saya, terus kemudian di harganya membentuk lower low kayak gitu. Oke, itu berarti ada momentum bullish divergence ya. Itu untuk Ethereum seperti itu. Sekarang kita ke Solana dulu teman-teman. Nah, untuk si Solana ini sendiri ini juga sesuatu yang sangat bagus sekali ya di daily-nya. Kalau misalnya kita perhatiin, dia sini sekarang masuk ke area yang besar ini area demand yang besar sekali. Dan kemudian di area demand besar ini dia sudah mulai masuk, mulai dari candle-nya itu kelihatan bullish-bullishnya sudah mulai masuk ya teman-teman. Dan sekarang dia lagi bikin base di sini ya. Dan base-nya ini pun tampaknya sudah mau dijebol ke atas, dan ini bisa menjadi satu satu signal yang positif ya. Dan kalau kalian perhatikan ini juga merupakan area structure teman-teman ya. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ini ada structure-nya di 185 ya, itu menjadi structure-nya dia. Itu harus bertahan di atas ini Solana. Jadi kalau misalnya besok hari Kamis video ini diupload, kalian lihat ya Solana ini bisa bertahan di atas 185 nggak? Kalau misalnya dia bertahan di atas 185, range berikutnya yang dikejar adalah 208 ya teman-teman, 208 sampai 209. Kemudian nextnya lagi kalian bisa lihat di angka 233. Itu adalah path-nya si Solana ya, jalurnya seperti itu. Nanti kita lihat apakah dia bisa ke atas. Jadi kalau misalnya dia bisa bertahan di 185, itu bisa menjadi konfirmasi kalian sebenarnya untuk mulai cicil dan mulai entry ya si Solana, karena ini juga merupakan koin yang bagus juga gitu loh. Dan dari volumenya belum ada yang menarik sekali juga, di sini juga belum ada sesuatu volume menarik, tapi dari candlenya ini menarik ya, karena candlenya sudah mulai candle bullishnya sudah mulai mengimbangi nih yang daripada yang bearish-bearishnya seperti itu. Berikutnya kita ke XRP dulu teman-teman. Nah, XRP ini juga kencang banget naiknya. Kemarin dia sempat bikin low itu sampai 0,65 ya, dan kemudian dia bikin low lagi di 0,7 ya teman-teman, 0,7-an. Dan itu memberikan dia batas teman-teman ya, batas konsolidasinya itu adalah di 0,88278 yang mana sudah di break. Nah, pada saat breakout ke atas kemarin itu dia kencang sekali teman-teman, dan sekarang ini candle-nya lagi mau ngejar posisi di $1 lagi ya. Jadi sekarang XRP itu tensionnya itu bagus banget ya teman-teman ya, karena kalau misalnya kita perhatikan pembentukan dari pattern-pattern atau pola-polanya, dia sudah mulai masuk ke konsolidasi besarnya lagi, yang mana range-nya itu dari 1,3, kemudian low-nya di 0,93, dan dia sudah masuk situ lagi. Ini merupakan suatu yang positif juga untuk si XRP-nya gitu ya. Dan kalau misalnya kalian perhatiin, kalau kita tarik yang garis putus-putus ini trend line-nya, ini sebenarnya tahanan si XRP yang paling krusial itu juga berada di level 1.02 dolar. Itu bisa jadi tahanan dia. Kita lihat apakah dia bisa break di atas itu, dan dia bisa bertahan mungkin di 1.08. Itu menjadi sesuatu yang bagus untuk XRP, dan dia bisa bergerak ke atas terus ya. Dan untuk dia punya divergence juga belum ada divergence yang signifikan ya teman-teman ya. Dia belum muncul divergence di sini doang nih, kecil nih ya. Dia bikin lower low, kemudian di harganya bikin higher low seperti itu ya. Dan tapi itu nggak sesignifikan yang tadi Bitcoin kayak gitu. Berikutnya kita lihat BNB teman-teman. Nah, untuk BNB ini sendiri dia masih berkonsolidasi, kita tinggal kandangin aja seperti ini ya kalau kasusnya BNB. Nanti kita lihat dia dijebolnya kemana, apakah ke atas atau ke bawah ya, seperti itu. Tapi kalau dilihat ya dan dicocokkan dengan siklusnya, dia harusnya sih bisa terbang dulu ke atas ya teman-teman, sampai ke incernya tuh ke level 620-an lah. Itu menjadi target terdekatnya si BNB. Karena memang rejection ini semuanya pair itu lagi reject banget ya teman-teman, dan rejection ini sangat kuat sekali sekarang, sehingga dia bikin base di sini semoga menjadi impulsif ya ke atas gitu loh ya, jadi rally bukannya jadi drop seperti itu. Oke, itu untuk BNB seperti itu, sama ya tujuan dia bikin base tinggal dikandangin gini aja. Begitu dia breakout ke atas, kalian bisa siap-siap untuk entry dan juga TP-nya di 620-an seperti itu untuk BNB. Kemudian berikutnya ada teman-temannya Cardano. Kita lihat.
Oke, untuk Cardano ini sendiri dia sekarang sudah di bottom ya, teman-teman. Ini juga bisa menjadi momentum yang bagus juga nih buat kalian ya. Yang terutama yang suka trade teman-teman ya. Trading ini hanya luar biasa loh ya. Cardano itu hanya di $3. Sekarang dia harga di 1,29 ya. Memang dia terkoreksi cukup parah ya si Cardano ini. Tapi ini harusnya siklus penurunannya sudah mau selesai nih teman-teman, karena dia sudah di bottom sekali, yang mana nih ada satu range besar yang mana itu menjadi pivot areanya yang dia bisa menahan harga. Ini kalau dilihat dari momentum divergence-nya juga dia sudah terbentuk ya. Ini ada turun lower low, dia bikin higher high ya, namanya itu bullish divergence. Kita tinggal tunggu saja dia bisa break kotak ini teman-teman. Jadi dia bisa bertahan di atas 1,5, itu menjadi sesuatu konfirmasi untuk dia bisa bergerak bullish lagi ke atas kayak gitu. Dan sekarang kita mau ke ke dunia metaverse teman-teman ya. Kita ke Sandbox dulu ya. Nah, untuk Sandbox teman-teman, untuk Sand USD kalau misalnya kita perhatiin ya, ini dia juga sudah membuat kompresi seperti ini, yang mana dia low-nya di sini, dan dia membuat Quasimodo di daily-nya kecil ya. Ini Quasimodo-nya, ini fake out-nya. Dan ini harusnya dia bisa terbang ke atas teman-teman, dia bisa break ke atas, area ini di break. Kalau area ini di break ya, nih area yang sebelah sini teman-teman ya. Nah, dari sini ke sini. Oke, jadi high yang harus di break itu adalah di level 5,45. Jadi kalau let's say di atas 5,5 lah ya, dia bisa bertahan di atas 5,5, dia langsung targetnya tuh 6,8. Ya nanti 0,8 baru dia langsung ke angka 8,78 atau high-nya lagi. Jadi tetap nih tinggi sekali, harapannya masih tinggi, dan juga projectnya pun untuk masa depannya juga masih bagus sekali si Sandbox ini. Jadi ini worth it untuk kalian perhitungkan juga ya. Oke, jadi itu adalah koin-koin yang bisa saya sharing di sini, yang gue sharing di sini ya, dan juga tentang kripto yang menurut gue itu layak ya untuk dijadikan instrumen untuk ditradingkan ya. Kalau misalnya kalian mau tanya tentang koin-koin yang small cap atau koin-koin micin, itu sebenarnya sih sekarang itu bukan saat yang tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena yang mau jalan itu sebenarnya major-majornya dulu gitu. Jadi untuk sekarang lebih baik saran saya kalian tuh fokusnya ke major-major dulu, karena siklusnya itu di bulan Januari itu yang major-majornya itu yang bergerak, yang naik ya. Jadi kalian bisa lihat, sekalian kalian pilih-pilih yang mana yang menurut kalian cocok buat kalian tradingkan. Oke? Mungkin segitu dulu dari gue. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Thank you teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang cryptocurrency ya. Jadi semoga apa yang gue bahas di sini bisa bermanfaat untuk kalian, dan kalian juga bisa mengambil sesuatu dari video ini. Tapi sekali lagi jangan lupa teman-teman, gue bukan financial advisor, jadi apapun yang kalian ambil di sini kalian harus sesuaikan dengan money management dan juga trading management kalian. Yang gue share di sini tuh hanya pandangan gue sebagai seorang trader crypto ya. Jadi kalian tetap harus sesuaikan lagi dengan masing-masing dari kalian sendiri ya. Dan juga sekali lagi buat kalian belum punya grup trading, kalian juga bisa join di grup trading gua di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join, dan kemudian nanti kita bisa bareng-bareng diskusi di sana. Dan gua nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gua di platform lain seperti Facebook, Instagram, dan juga Telegram, itu harap hati-hati karena biasanya itu adalah penipuan. Jadi kalau misalnya dia nawarin investasi atau titip dana dalam bentuk apapun, jangan sampai transfer karena itu adalah penipuan, oke? Dan kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya selama itu berhubungan dengan kripto, forex, dan juga saham. Gue pasti akan baca komen kalian, dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Oke? Mungkin sampai dulu aja teman-teman videonya ya. Semoga sekali lagi apa yang gue share di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.